kembali lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Yuniar Kartika Hapsari dari GKI Prambanan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran Sabda Tuhan. Tuhan, saat ini bersama-sama kami mohon terang rahmat-Mu, hikmat-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan ketika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran Sabda. Kami mohon Engkau yang memberikan pertolongan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti perkataan Tuhan, kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengandalkan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 5-8 yang berbunyi demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 puyuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini jika di antara kita ada yang mengalami pergumulan, saat ini kita sedang mengalami sakit penyakit, kita sedang merasakan kesulitan ekonomi, kita sedang merasakan relasi kita yang renggang dengan orang yang kita kasihi, kita merasa bahwa pekerjaan yang kita jalankan rasanya berat ya, karena ada beban-beban yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita ada dalam pergumulan, apa yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan? Pasti kita mohon kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kalau bisa cepat, kalau bisa segera, kalau bisa simsalabim abrakadabrak sakitku hilang. Kalau bisa saat ini juga pergumulanku selesai. Kalau bisa kesulitanku yang saat ini sedang aku alami hilang seketika. Dalam nama Tuhan begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita tidak sabar dalam menjalani sesuatu, baik itu yang baik ataupun yang menurut kita kurang baik. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana di dunia ini nggak ada yang instan ya. Ini instan aja tidak instan. Harus dimasak dulu, harus proses. Nah, sama dengan ketika kita meminta Tuhan melakukan mukjizat, tidak celing langsung semua terjadi, celing semua beres. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus bersedia untuk melakukan mukjizat, hal besar yang luar biasa. Tetapi dalam mukjizat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus menjadi bagian kita dan itu harus kita lakukan. Hari ini kita belajar bagaimana mukjizat yang pertama kali dilakukan Tuhan Yesus Kristus di pernikahan yang dilakukan di Kana. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca ceritanya secara lengkap, di situ luar biasa, spektakuler. Ketakutan, kengerian ya. Kalau kita jadi tuan rumah lalu hidangannya habis, tamu-tamu datang, ketakutan mungkin bisa membuat orang malu, membuat orang takut. Tuhan kehadirannya membuat semuanya itu sirna. Tapi ada proses-proses yang harus dijalani, ada bagian-bagian yang memang harus dilakukan oleh orang lain. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana mukjizat itu terjadi ketika orang atau orang-orang mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Di ayat 5 dikatakan, "Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita minta jawaban dari Tuhan, minta solusi, minta pertolongan pada Tuhan. Tapi ketika kita meminta, seringkali jawabannya itu sudah ada dalam pikiran kita sendiri, dalam keinginan kita sendiri. Nah, hari ini kita melihat bagaimana pelayan-pelayan yang ada di pesta itu mau mendengarkan
dan juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui ibunya, ya, yang mengatakan apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Seringkali kalau Tuhan ngomong suatu pada kita nggak mau lakukan itu karena ada sesuatu yang ingin kita lakukan sendiri menurut keinginan kita sendiri. Nah, mana mungkin mukjizat itu bisa terjadi kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau mendengar perkataan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah ketika kita ingin mukjizat itu terjadi, bagian kita adalah melakukan tugas kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 7 dikatakan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kalau kita membayangkan kisah ini tuh, wah, air menjadi anggur, semua orang bersuka cita, yang punya rumah nggak jadi malu gitu ya, ada suatu hal yang spektakuler. Tapi kita nggak melihat kalau pelayan-pelayan itu tidak mau bersusah payah mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, maka anggurnya nggak akan jadi, maka mukjizatnya nggak akan jadi seperti apa yang dituliskan. Mungkin ceritanya akan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam mengisi tempayan itu perlu effort yang luar biasa, perlu perjuangan, perlu kerjasama, karena ada 6 tempayan itu kalau di total airnya semua sekitar 380 sampai 600 liter, dan itu sangat banyak. Kita cuma membayangkan, oh, anggurnya banyak, anggurnya enak, tidak akan habis. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana ngisi 6 tempayan itu? Kalau zaman sekarang tuh bisa tuh ya, pakai selang, oh tinggal berdiri aja pegang selang, bisa tuh penuh dengan air. Tapi apa yang terjadi? Kita membayangkan pasti pelayan-pelayan itu ngisinya sampai penuh tuh. Perjuangannya luar biasa. Pasti mereka bekerja sama. Mungkin capek, mungkin sumber airnya jauh, tapi mereka dengan setia melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, jika saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya menanti mukjizat dari Tuhan, boleh saja. Menanti pertolongan Tuhan, berharap mukjizat dari Tuhan, boleh saja. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, bisa melakukan apapun di luar kemampuan manusia. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, ada bagian yang Tuhan ingin kita lakukan, maka lakukanlah. Yang pertama, mendengar suara Tuhan, lakukannya. Yang kedua, melakukan bagian kita dengan effort yang luar biasa. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini menanti mukjizat kesehatan, maka dengarkanlah Tuhan apa yang Ia katakan, perbuatlah itu. Melalui apa? Melalui dokter yang kita dengarkan, melalui orang-orang terdekat kita yang memberikan perhatian, doa, dan kasih. Dengar-dengaran, jangan keraskan hati. Barangkali Tuhan berbicara melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Lakukan bagian kita. Tuhan bisa beri kita mukjizat kesehatan, tapi kalau bagian kita minum obat, minumlah. Kalau bagian kita merubah pola hidup, pola makan, lakukan. Kalau itu butuh effort yang besar, perjuangan yang besar, lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini sedang kesulitan ekonomi, oh, Tuhan bisa. Dengarkan apa ya kira-kira yang Tuhan inginkan saya lakukan. Lalu kita melakukan apa ya bagian kita yang dapat saya lakukan, kami lakukan ya. Perjuangan apa, jalan-jalan apa yang harus kami tempuh di dalam Tuhan. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu luar biasa. Tapi yang luar biasa adalah Ia juga mau kita terlibat bersama-sama untuk berjuang dalam setiap proses sehingga kita bisa melihat Tuhan punya rencana yang luar biasa, bahkan mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mengasihi kita.